Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi yang melanjutkan yang kemarin. Di pekan kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Antri Muasih STIMM, yakni tentang sejarah Ramadan. Dan pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan puasa dan kesehatan, yang memang seharusnya adalah yang mengisi itu Bapak Dr. Andes Edi Mulyadi MPD, namun beliau berhalangan. Dan insya Allah diganti pada pekan nanti 2 pekan lagi, sehingga pada kesempatan siang hari ini saya menggantikan beliau. Pada kesempatan siang hari ini saya lebih spesifik kepada puasa dan juga proses autofagi. Ya, memang sudah satu hal yang tidak mungkin bisa dipungkiri ya, karena memang puasa akan membawakan efek kepada kesehatan jasmani, ya, tidak hanya persoalan rohani saja. Ya. Jika kita perhatikan ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan di awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi kalau di sini bisa dilihat orientasinya sangat jelas. Orientasi orang diperintahkan puasa itu adalah untuk bertakwa. Ya. Apakah takwa itu hanya berkaitan dengan urusan rohani? Ya ternyata tidak. Ya, bertakwa itu sangat luas. Ya, jadi di sana akan berikan satu efek yang luar biasa. Ya, di selain Allah juga memerintahkan. Ya, kenapa puasa itu berkaitan dengan takwa? Ya karena memang orientasi dari puasa kalau kita melihat memaknai arti puasa syam sendiri secara harfiah adalah imsyak, yakni berpantang. Ya, sedangkan dan inti pokoknya dari imsak itu adalah proses menunda suatu kesenangan sesaat. Ya. Sedangkan tatakun berasal dari kata ittaqa, yang artinya menjaga sesuatu dari apa yang membahayakan dan melukai, ya. Atau menjaga diri dari apa yang dikhawatirkan akan berakibat buruk pada dirinya. Artinya tradisi puasa ini dielaborasi ya kepada ketinggian moralitas dan keluhuran budi manusia. Itulah disebut manusia yang mencapai makom muttaqin. Di selain puasa juga ya dikatakan sebagai sarana pendidikan. Asom ya alaman terus asom, jadi sekolah puasa. Kenapa? Ya karena memiliki satu tujuan yang sama. Jadi inti dari pendidikan ya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah takwa gitu. Karena kalau kita melihat memaknai pendidikan, ya, pendidikan itu memiliki beberapa ahdaf ya. Ahdaf itu memiliki ada tujuan. Yang pertama adalah ahdaf jismiyah, ini tujuan fisik. Yang kedua ahdaf akliyah, yakni akal manusia. Yang ketiga adalah ahdaf ruhaniyah, yakni spiritualitas manusia. Dan yang keempat adalah ahdaf al-istimaiyah, jadi sosial manusia. Ya, ini tergantung pengembangannya. Jadi maksud dari ahdaf tersebut adalah bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia, baik potensi tubuh, potensi akal, kecerdasan, potensi spiritual, dan juga potensi sosial manusia. Nah, untuk mencapai keempat itu yang paling mudah yaitu adalah melalui puasa. Nah, itu. Nah, sehingga karena memiliki satu tujuan yang sama antara pendidikan dan puasa, yakni tujuannya adalah sama-sama untuk mencapai tatakun, jadi ketakwaan. Ya. Oke, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya
Dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini memang sudah ditentukan sangat jelas ya. Jadi ayat ma'dudat. Jadi sudah ada berapa, kalau dalam puasa Ramadan sudah jelas bahwa Ramadan itu selama 1 bulan. Ya, ini di bulan Ramadan. Namun di sisi lain Allah memberikan satu keringanan ya. Jadi barang siapa di antaranya ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, dengan syarat mengganti atau mengqadha hari yang lain ya, sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, jadi di luar puasa. Itu diperbolehkan. Ini luar biasa ya. Jadi kalau memang fisik kita ya memang tidak kuat karena perjalanan jauh, maka ya tidak masalah kalau pun kita tidak berpuasa gitu. Jadi diperbolehkan. Nah, mungkin yang mau pulang ke Jawa atau yang mau pulang ke luar Jawa atau yang melakukan perjalanan jauh, itu diperbolehkan ya. Ataupun kalau memang ada orang yang sakit menaun ya, sudah lanjut usia begitu ya, maka tidak dianjurkan untuk ya berpuasa, boleh diganti dengan fidyah, yakni memberi makan seorang miskin ya. Dan ini dijelaskan ketika membayar fidyah bisa diganti dengan memberi makan 1 orang ya komplit dengan lauk dan sebagainya, atau diganti dengan makanan pokok yakni seberat 1 mud. 1 mud itu ada yang mengatakan sekitar 0,5 kg, ataupun ada yang juga mengatakan 1,25 kg. Nah, itu untuk mengganti membayar fidyah. Nah, akan tapi barang siapa yang dengan kerelaan hati ya mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ya. Kalau memang masih kuat ya, jadi ini ada sesuatu yang memang perlu diperhatikan di sana. Kalau dalam perjalanan kalau kita masih kuat untuk berpuasa, ya itu lebih baik gitu. Nah, jadi ada tingkatannya ya, Allah memang memperbolehkan ya kita untuk tidak berpuasa, tapi kalau kita berpuasa itu lebih baik. Nah, itu maknai dari ayat ini. Selain itu, ya dalam puasa di sini juga melihat ayat ini adalah merupakan satu ajakan untuk kedisiplinan rohani. Artinya apa? Ya, artinya melatih kedisiplinan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita melihat dalam Al-Quran surah Taubah ayat 112, ya, diterangkan bahwa orang yang berpuasa disebut dengan sa'ih. Ini berasal dari kata saha, yang mana aslinya adalah bepergian. Jadi orang berpuasa artinya adalah seorang musafir rohani. Di situ. Menurut Imam Raghib Al-Asfahani, ya, jika orang menjauhkan diri bukan saja dari makan dan minum, melainkan pula dari segala macam kejahatan, jadi disebut dengan sa'ih. Ya. Dalam hadis ditekankan bahwa tujuan puasa adalah untuk mencari ridho ilahi. Ya. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman kepadaku, dan Nabi bersabda, puasa adalah perisai, maka dari itu orang yang sedang berpuasa janganlah berbicara kotor, dan sesungguhnya bau mulut orang berpuasa itu lebih harum bagi Allah dari minyak kasturi. Ia berpantang makan minum dan juga menjaga syahwatnya untuk mencari ridhoku. Puasa hanyalah untukku. Jadi memang sudah sangat jelas ya. Selain melatih secara jasmani, juga puasa melatih secara rohani, satu kedisiplinan. Ya, karena di sana juga disebutkan waktunya sudah tertentu. Nah, kita disiplin untuk makan sahur, disiplin untuk berbuka puasa sesuai dengan jamnya, kan gitu. Kita tidak bisa makan seenak kita, dan kita harus menjaga diri kita disiplin untuk berbicara yang baik dan lain sebagainya. Pada ayat selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahran falyasumhu wa man kana maridan 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Jadi beberapa hari yang ditentukan tadi ayat Muhammad yang di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Nah, ini ada satu luar biasa. Jadi karena bulan Ramadan yang cukup istimewa. Sebagai bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an, ya, yang khususnya adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ya. Kalau kita melihat Al-Quran jelas ya sebagai petunjuk manusia. Lalu apa sih maknanya dengan furqan? Ya. Al-Furqan di sini huwal fariq fasil bainal haq wal batil. Ya. Jadi furqan di sini adalah membedakan antara hak dan juga yang batil. Ya. Bisa membedakan yang maslahah dan juga membedakan mana yang mafsadah. Nah, itu adalah fungsi dari Al-Furqan. Atau di sisi lain, menurut ulama-ulama modern, ya, di annahul ilm as-sahih wal hukm rajih. Ya, jadi Furqan itu menurut ulama modern yang digunakan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Bila kita mampu untuk membedakan keduanya, maka kita akan mampu terhindar dari kesesatan dan mendapatkan jalan yang terang benderang. Nah, itu adalah Furqan. Faman syahida minkum syahran falyasumhu, dan barang siapa yang melihat pada waktu itu atau di waktu itu syahron, ya, jadi sudah perubahan bulan, ya, falyasum, maka berpuasalah. Ya. Dan itu kembali lagi ke ayat yang di atas, waman kana maridun aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya, jadi barang siapa yang sakit ya atau sedang dalam perjalanan, maka diperbolehkan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Ya, karena memang Allah memberikan satu kelonggaran bagi kita. Ya. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki ya kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi memang luar biasa ya apa yang telah dibenarkan Allah kepada kita, tidak membuat kita menjadi berat ya, tapi memang walaupun itu menjadi satu yang wajib, tapi Allah memberikan kelonggaran bagi siapa yang tidak mampu. Ya. Dan ditutup dengan kalimat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, ya, artinya adalah kalau memang kira-kira tanggal 29 kok belum kelihatan, maka digenapkan menjadi tanggal sampai 30 hari. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah. Ya. Nah, nanti kalau sudah di akhir, ya mengagungkan Allah, ya ini diserah dengan takbiran atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur, itu kabirullah. Lalu dijelaskan di dalam hadis sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Nah, ini adalah berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan beridul fitrilah berdasarkan ru'yatul hilal. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan, nanti mungkin dibahas di satu tema yang tersendiri, yakni bagaimana kita menentukan bulan Ramadan, apakah menggunakan hisab ataupun menggunakan ru'yah. Kalau Muhammadiyah sangat jelas ini menggunakan hisab, yakni perhitungan. Ya, kalau ru'yatul hilal memang harus melihat atau meru'yah, jadi melihat hilal, mencari hilal-hilalnya udah kelihatan atau belum. Kalau belum maka akan digenapkan bulannya. Tapi kalau menggunakan perhitungan mau itu mendung ataupun tidak, ya sudah bisa ditentukan. Dan ini yang menjadi debatable ya di masyarakat kita. Yang paling sering ya, ada yang puasa duluan, ya, ada yang lebaran duluan, ada yang puasa akhir, lebaran duluan. Yang parah adalah ada yang nggak puasa tapi ikut lebaran. Nah, itu yang paling, ya mungkin cukup banyak juga yang melakukan hal seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada mengenai puasa secara jasmani ya. Apa sih yang dilakukan dalam proses puasa? Ya, puasa proses melaparkan diri ya dan mengurangi pasokan makanan. Jelas, ya, seharusnya kan begitu. Seharusnya kan kita mengurangi pasokan makanan kita. Ya, tapi kadang daya konsumsi kita lebih tinggi di bulan puasa. Nah, ini yang ya menjadi persoalan tersendiri. Jadi ketika kita masuk bulan puasa itu bukan pengeluarannya semakin sedikit, tapi pengeluarannya semakin banyak. Bukan makannya semakin sedikit, tapi makannya semakin banyak. Karena mungkin ada rasa balas dendam gitu. Jadi ketika pagi makan sahur, wah nanti ketika buka saya mau makan A, B, C, dan E.
sebagainya. Walaupun itu hanya mungkin lapar mata saja. Ya, ketika kita sudah minum, ketika berbuka, makan sedikit sudah kenyang. Itu. Tapi ada ketika orang memaksakan untuk makan banyak, ya direpotkan nanti ketika sholat raweh jadi ngantuk kan begitu. Jadi setelah selesai makan jadinya ngantuk. Yang kedua, berkurangnya pasokan makanan berarti berkurangnya hormon insulin yang mengatur metabolisme karbohidrat. Nah, ini bagi orang-orang yang mungkin kena diabetes, ya itu memang solusinya adalah puasa. Gitu. Ya karena di sana ya kadar gulanya itu bisa diatur dengan baik. Ya, di sini dengan berkurangnya insulin akan meningkatkan glukagon. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kadar gula darah yang pada akhirnya menyebabkan proses autofagi. Ya. Apa itu proses autofagi? Nah, perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan di sini. Karena dalam tubuh manusia itu terjadi metabolisme yang berjalan terus sepanjang kehidupan. Dengan metabolisme, sel-sel jaringan organ dan cairan tubuh dapat giat melakukan aktivitas. Ya, di dalam sel organel atau istilah biologi adalah sel, salah satu dari beberapa struktur dengan fungsi khusus yang terapung-apung dalam sitoplasma sel eukariot. Ya, namanya adalah mitokondria. Di sini ada mitokondria. Gunanya apa? Ya, ini menggunakan gizi dari makanan membentuk molekul-molekul pembawa energi ATP, adenosin trifosfat, ya, untuk menyediakan energi yang diperlukan tubuh. Metabolisme di dalam tubuh, ya metabolisme di dalam sel ini menghasilkan energi dan sampah. Nah, jadi di sini lihat mitokondria tentang protein akan menghasilkan energi dan juga sampah. Energi digunakan untuk bahan bakar seluruh komponen tubuh. Ya, dalam melakukan kegiatan. Sedangkan sampah adalah zat berbahaya bila tidak segera dibuang ya, atau didaur ulang menjadi zat-zat yang bermanfaat. Sebagian besar sampah adalah protein cacat yang tak berguna. Kita perhatikan proses selanjutnya. Nah, di sini. Jadi sini adalah energi yang digunakan oleh tubuh. Ya. Lalu yang lain adalah sampah. Ya, sampah menumpuk. Ya. Lama-kelamaan bisa menjadi penyakit, yang namanya juga sampah ya. Kita kalau melihat sampah di luar saja ketika sudah bau begitu kita udah, apalagi dalam tubuh kita, ini sangat membahayakan. Situ. Tapi memang sebagian besar sampah ya, di sini adalah kalau dalam proses metabolisme itu ada protein cacat yang tak berguna. Protein adalah salah satu zat gizi yang dipecah menjadi asam amino di usus halus, kemudian diubah menjadi protein-protein baru dalam sel-sel kita. Proses pembuatan protein baru bisa menghasilkan banyak sampah berupa protein cacat. Pola makan yang didominasi oleh sumber hewani adalah penyebab utama produksi protein cacat. Makanya ketika kita memang diperintahkan menjadi kalau orang-orang sekarang itu menjadi orang yang memang makannya adalah makan sayur-sayuran. Jadi ketika kita kebanyakan makan makanan protein hewani, di situ. Jadi menjadi orang yang vegetarian itu menyehatkan. Ya, jadi mereka lebih banyak makan sayur-sayuran daripada makan daging dan lain sebagainya. Karena memang secara proses ya, yang ada di dalam tubuh kita, ya, ketika tubuh kita melakukan proses perubahan protein, kalau dari produk hewani memang lebih banyak menghasilkan protein-protein yang cacat yang menyebabkan menjadi sampah. Nah, sampah dalam sel akan mempercepat penuaan sel sehingga sel-selnya menjadi rusak dan kurang berfungsi sistem kekebalan. Ya, banyaknya sel yang tua dan rusak berdampak pada buruknya kesehatan tubuh, apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, jadi kondisi saat ini kita banyak diserang oleh virus COVID-19 begitu. Ya kita perlu banyak makan sayur. Gitu. Jangan banyak makan protein daging boleh lah, tapi jangan terlalu banyak. Karena lebih banyak menimbulkan sampah sehingga sel-sel semakin cepat tua. Kalau sel tua ya kita tahu sendirilah ya bagaimana ketika sesuatu yang sudah usang itu maka bekerjanya ya akan menjadi lambat dan lain sebagainya. Ya, itu. Lalu sampah-sampah sel tersebut dibersihkan oleh enzim ya. Jadi di dalam tubuh kita ada enzim petugas kebersihan ya, yang bekerja dalam sel suatu organel bernama lisosom ya. Jadi ada lisosom ya yang bertugas untuk
melakukan pembersihan di dalam tubuh kita. Ya, dalam organel tersebut kira-kira ada 60 jenis enzim yang disebut enzim lisosom yang terlibat dalam proses detoksifikasi. Protein rusak dan cacat oleh proses autofagi dibungkus lembaran mirip kantong untuk dipecah dan dibuang, sedangkan protein normal dibiarkan tetap utuh. Lisosom juga berfungsi sebagai pusat daur ulang dalam sel karena berfungsi menyusun kembali sampah untuk digunakan lagi. Bila proses pembuangan dan daur ulang sampah tersebut gagal dilakukan dengan baik, seorang akan menjadi lesu, tak bersemangat dan mudah sakit. Tapi bagaimana supaya lisosom itu mau bekerja? Lisosom itu mau bekerja apabila kita melakukan satu proses pelaparan diri. Ini dijelaskan oleh ahli bedah, gastroenterologi, yakni Profesor Hiromi Shinya, MD, dari Albert Einstein College of Medicine, New York, dalam bukunya The Miracle of Enzyme, mengungkapkan bahwa tidak makan adalah pemicu autofagi. Jadi tidak makan adalah pemicu autofagi. Dengan menjalani keadaan kelaparan sementara, tubuh mengaktifkan autofagi, yaitu pembuangan dan pendaur ulang sampah tubuh. Ini. Jadi lisosom itu mau bekerja apabila kita melakukan proses melaparkan diri. Dalam keadaan lapar, makanan tidak lagi terdapat di usus sehingga aliran gizi dari usus ke seluruh sel-sel tubuh terhenti. Keadaan ini memaksa tubuh mengambil sumber lain. Apa yang diambil? Yakni dari protein cacat atau sampah melalui proses autofagi. Proses ini menjadi detoksifikasi alamiah di dalam sel yang membuat sel semakin aktif. Kelebihan sampah dalam sel-sel disingkirkan dan didaur ulang menjadi protein baru yang oleh mitokondria dijadikan energi. Sehingga dalam buku tersebut juga dijelaskan, Prof. Hiromi Shinya menyarankan puasa kurang lebih 14 jam. Sesuai dengan puasanya umat Islam, kalau kita lihat, kita puasa itu berarti kita mulai, katakan jam 4 lah, mulai kita selesai sahur Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, jam 6 lah kita buka. Pas 14 jam. Itu kalau hitungan kasar. Jadi selama 14 jam tanpa makan dan minum, ada waktu ideal mengosongkan perut dan memunculkan rasa lapar untuk mengaktifkan proses autofagi tanpa efek samping yang membahayakan tubuh. Dibandingkan kita melakukan suntik lemak atau melakukan diet, kita sebenarnya melakukan puasa. Ini adalah suatu diet yang alamiah yang tidak memberikan satu efek samping. Ini adalah proses autofagi yang sangat luar biasa. Jadi dari sesuatu yang tidak digunakan oleh tubuh didaur ulang. Tapi memang prosesnya harus seperti itu. Jadi kita harus melakukan proses pelaparan diri. Jadi pelaparan diri sehingga kita menjadi makanan sampah-sampah yang ada didaur ulang, sehingga menjadi satu energi yang digunakan oleh tubuh sampah. Baru setelah itu sampah-sampah yang memang benar-benar tidak bisa diproses oleh lisosom dirubah menjadi energi, maka sampah itu dikeluarkan atau dibuang keluar tubuh. Ini adalah memang satu pola yang luar biasa. Kita juga bisa melihat Rasulullah itu adalah manusia yang mungkin dikatakan sangat jarang sakit, termasuk dengan sahabat-sahabatnya. Dan rahasianya ada pada puasa dan pola makan. Di sisi lain, selain puasa Ramadan, kalau sahabat-sahabat Nabi biasanya hariannya mereka memiliki tiap bulannya pasti ada hari-hari berpuasa. Mungkin bisa melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, 13, 14, 15 di bulan Qamariyah. Terus ada juga puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak, termasuk ada beberapa dosen kita juga, ada beberapa mahasiswa dan dosen yang melakukan puasa Daud yang luar biasa. Maka dan di sisi lain pola makan yang dianjurkan adalah prinsipnya makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi makan itu polanya adalah bukan karena sudah waktunya makan, tapi memang makan itu ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jangan dipaksakan sampai kita biasanya porsinya 1 porsi, tapi ketika melihat makanan yang enak, makanan enak kesempatan, makanya jadi 5 porsi jangan. Di sini juga kita melihat riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
keluarga Nabi Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan makanan ya, selama 3 hari hingga beliau wafat. Ya. Jadi tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari. Ya, artinya apa? Ya. Artinya berarti di sini ada proses puasa. Ya, jadi diselang dengan puasa. Jadi tidak lebih dari 3 hari kenyangnya. Berarti kalau kita mungkin menggunakan puasa kan jelas sehari puasa, berarti sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Ya, kalau menggunakan proses puasa Senin Kamis, ya berarti di sana Senin puasa, Selasa Rabu kenyang, Kamis puasa, Jumat Sabtu Ahad kenyang, Senin puasa lagi. Nah, itu maksudnya dari hadis ini. Ya. Karena memang makan berlebih ya menyebabkan pusat daur ulang dalam tubuh kita tidak bekerja sempurna. Ya, coba kita bayangkan bila sepanjang hidup kita senantiasa kenyang, ya, tumpukan sampah pasti sangat banyak sekali. Ya, sehingga berbagai penyakit pasti berdatangan. Ya. Penyakit-penyakit kelebihan gizi kalau kita lihat saat ini ya berada di urutan cukup tinggi, menggeser penyakit infeksi atau kurang gizi. Ya. Jadi sekarang itu sakit itu bukan sakit karena kelaparan. Ya. Orang sakit itu ya karena banyakan makan malah. Kalau dulu mungkin di era tahun 70-an, era-era penjajah, ya masih banyak orang busung lapar. Jadi orang yang kelaparan dia sakit, sekarang enggak. Ya. Justru malah orang sakitnya itu karena kebanyakan makan. Ya. Ataupun karena memang makannya tidak baik. Ya. Sehingga proses dalam tubuhnya yang menjadi tidak bagus. Nah ini yang jadi persoalan sekarang. Dan ini sekarang sudah menjadi papan atas ya. Ya penyakit-penyakit yang muncul karena makan ya. Penyakit karena darah tinggi, ya, penyumbatan jantung karena kebanyakan lemak. Terus ada juga diabetes, ya, gula, ya kan gitu. Nah ini adalah penyakit-penyakit karena kebanyakan makan. Ya, bukan lagi penyakit karena kurang makan. Nah ini adalah ya, sehingga puasa. Ya, jadi puasa itu menjadi satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat Islam. Ya. Karena dalam puasa sangat jelas ya. Terdapat suatu luar biasa yang membina tubuh kita untuk tetap sehat ya, dan bugar. Karena Allah Maha tahu ya, terhadap sifat-sifat manusia. Bila tidak dipaksa berpuasa ya pasti kita tidak akan pernah merasakan lapar. Gitu. Makanya ada dalam setahun itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita dipaksa untuk berpuasa, dipaksa untuk lapar, gitu. Jadi dipaksa untuk lapar. Ya. Ini menunjukkan salah satu kasih sayang Allah juga kepada kita. Ya. Dia berikan petunjuk terbaik buat hamba-hambanya. Ya selain berpuasa Ramadan, ya terdapat juga amalan puasa-puasa yang bisa dilaksanakan. Ya. Nah, ini adalah jadi perintah puasa adalah satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini karena kasih sayangnya kepada kita. Ya, supaya kita itu dalam tubuh kita terjadi proses pembuangan sampah. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita besok bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya ya, menjadi salah satu upaya yang kita lakukan untuk yang pertama adalah karena kita sebagai orang yang beriman. Ya, ketika kita diperintahkan untuk puasa untuk menjadi orang yang bertakwa, di sisi lain juga itu adalah menjaga tubuh kita supaya sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita ini dibersihkan dalam proses puasa ini selama sebulan. Insyaallah dimulai tanggal 23 April ya atau 24 April besok. Ya. Sampai tanggal 23 Mei. Selamat. Alhamdulillah ini puasanya 30 hari. Ya, sesuai dengan hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, jadi semoga proses itu meningkatkan ketakwaan kita dan juga meningkatkan kesehatan kita. Setelah ini kita lanjutkan diskusi. Mungkin saya cukupkan sekian dari saya. Nasrul minal fatum qarib. Al-birru maitaqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.